Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Dan pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 66 sampai dengan ayat 70 dari surah An-Nisa. Masih pada juz yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima walahadainahum siratan mustaqima wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Ayat 66. Dan kalau kiranya kami wajibkan atas mereka supaya bunuhlah diri kamu atau keluarlah kamu dari kampung-kampung kamu, tidaklah akan mereka lakukan kecuali sedikit saja dari mereka. Dan kalau mereka kerjakan apa yang diajarkan kepada mereka, niscaya itulah yang terlebih baik bagi mereka dan itulah yang terlebih tepat. Ayat 67. Dan di waktu itu niscaya kami berikan kepada mereka dari sisi kami ganjaran yang besar. Ayat 68. Dan niscaya kami beri mereka petunjuk jalan yang lurus. 69. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan berserta dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari nabi-nabi dan siddiqin dan syuhada dan salihin, yang sebaik-baiknya lah mereka itu menjadi kawan rapat. Ayat 70. Yang demikian itulah kurnia dari Allah, dan cukuplah dengan Allah yang Maha mengetahui. Sehubungan dengan orang-orang yang hatinya pecah tadi, yang masih saja bertahkim kepada tauhid,
padahal Rasul telah diutus, dan dia yang wajib ditaati. Allah berfirman selanjutnya, dan kalau kiranya kami wajibkan atas mereka supaya bunuhlah diri kamu atau keluarlah kamu dari kampung-kampung kamu, tidaklah akan mereka lakukan kecuali sedikit saja dari mereka. Pangkal ayat 66. Tadi sudah dinyatakan, demi Allah, belum beriman kamu sebelum taat kepada Rasul dan ridho menerima hukumnya. Bahkan kalau masih ada agak sedikit pun rasa sanggah dalam hati, meskipun tidak dinyatakan, masihlah iman itu belum sempurna. Untuk menguji sudahkah iman kepada Allah dan taat kepada Rasul benar-benar telah memenuhi jiwa, perintah Allah akan datang. Bunuhlah diri kamu. Siapakah yang kamu buat mati? Siapkah kamu buat mati, atau keluarlah dari negerimu? Tinggalkan kampung halaman buat berjuang dan tanda taat kepada Rasul. Sudahkah kamu bersedia? Niscaya maksud ayat ini bukan membunuh diri karena memang sudah diharamkan. Tetapi kalau disuruh pergi ke medan perang, bukankah itu menghadang maut? Mati ialah perceraian nyawa dan badan. Meninggalkan kampung halaman ialah perceraian badan dan yang dicintai. Sudahkah kamu bersedia? Niscaya maksud ayat ini bukan membunuh diri karena memang sudah diharamkan. Tetapi kalau disuruh pergi ke medan perang, bukankah itu menghadang maut? Mati ialah perceraian nyawa dan badan. Meninggalkan kampung halaman ialah perceraian badan dan yang dicintai. Sudahkah kamu bersedia? Allah menerangkan bahwa hanya sedikit yang suka dan banyak yang ragu-ragu. Sebab mereka hanya mau taat kalau tidak akan memberatkan. Inilah tanda-tanda dari nifaq, dari jiwa yang belah padahal. Dan kalau mereka kerjakan apa yang diajarkan kepada mereka, di antaranya bersedia mati kalau datang perintah, bersedia hijrah kalau datang ajakan Rasul, tanda ketaatan yang tidak ada keraguan lagi. Niscaya itulah yang terlebih baik bagi mereka. Dan itulah yang terlebih tepat. Ujung ayat 66. Artinya kalau jiwa tidak ragu-ragu lagi, disuruh mati, sedia mati, disuruh hijrah, sedia hijrah. Namun kalau belum mati, kata Allah, tidak akan mati. Orang yang telah bersedia mati karena meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul akan mati hanya sekali jua. Kini mati seakan mati. Orang yang hijrah akan meninggalkan kampung halaman karena ada tujuan suci yang dituju, akan mendapat pribadi yang lebih teguh dan kukuh. Orang ini akan beroleh kegembiraan hidup lahir dan batin, sebab terang apa yang diperjuangkan. Nilai hidupnya ditentukan oleh kemuliaan cita-citanya. Tidak ada lagi satu cita pun dalam hidup ini yang lebih mulia daripada menunjukkan taat setia kepada Allah dan Rasul. Adapun sikap yang ragu-ragu daripada pergi surut yang lebih adalah meredamkan jiwa sendiri atau meruntuh mutu diri. Maukah engkau mati untuk agama Allah? Dengan tidak ragu dia menjawab, mau. Maukah engkau meninggalkan kampung halaman sengsara terasing? Dia menjawab dengan tidak ragu-ragu, mau. Allah pun tidak ragu-ragu. Bahkan Allah tidak pernah ragu dalam memberikan janji. Dan di waktu itu niscaya kami berikan kepada mereka dari sisi kami ganjaran yang besar. Ayat 67. Ganjaran itu besar dan banyak. Di antaranya ialah baiknya nilai diri kita dalam perasaan kita sendiri. Penyakit yang sangat meremukkan jiwa dalam hidup ini ialah ketakutan. Kalau Allah sudah berkenan menganugerahi keberanian hidup dan keberanian mati dan keberanian sengsara karena cita-cita menegakkan agama, sudahlah kita mendapat ganjaran yang paling besar dalam hidup ini. Dan Allah menuruti lagi janji yang kedua. Dan niscaya kami beri mereka petunjuk jalan yang lurus. Ayat 68. Ini tingkat ganjaran yang kedua. Bagaimanapun sukar jalan, namun Allah memasangkan pelita dalam jiwanya sehingga dia tahu jalan lurus yang akan ditempuhnya. Dia tegak lurus dan tetap hanya menuju satu tujuan, ridho Allah. Kedua ganjaran ini ialah dunia. Bagaimana pula di akhirat, inilah janji Allah yang ketiga. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka berserta dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari nabi-nabi dan siddiqin dan syuhada dan solihin, yang sebaik-baiknya lah mereka itu menjadi kawan rapat. Ayat 69. Untuk meresapkan betapa besar artinya ayat ini, kita salingkan satu riwayat dari At-Tabrani dan Ibnu Mardawaihi dengan sanadnya yang menurut keterangan As-Sayuti hadis ini la ba'sa bih, artinya isnadnya boleh jugalah dari Aisyah. Satu hari datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai daripada anakku sendiri. Sedang aku duduk seorang diri dalam rumahku. Teringat aku akan dikau. Maka tidaklah tertahankan olehku sebelum aku datang kepada engkau dan melihat wajah engkau. Teringat pula aku jika aku mati dan engkau pun mati. Aku mengerti setelah masuk ke surga, niscaya engkau akan diangkat ke tempat nabi-nabi. Jikapun aku masuk ke dalam surga, aku takut aku tidak akan dapat melihat engkau lagi. Kata rawi. Nabi terdiam, tidak dapat menjawab kata yang mengharukan itu. Sampai datanglah Jibril membawa ayat ini. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul,
Ada pula riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, diterimanya dari Masruq bahwa beberapa sahabat Rasulullah SAW berkata, "Ya Rasulullah, memang kami tidak pantas berpisah dengan engkau selama-lamanya. Tetapi di sana kelak di akhirat, sedang kami menginginkan engkau pun diangkat jauh dan kami dan kami tidak akan melihat engkau lagi." Menurut riwayat Ikrimah pula, seorang anak muda datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Nabi Allah, hanya sedang di dunia ini kami akan dapat melihat engkau. Kalau sudah di akhirat tentu kami tidak akan dapat melihat engkau lagi, sebab tempatmu di surga tentu di derajat yang tinggi sekali." Tibalah ayat ini menerangkan bahwasanya orang yang taat kepada Allah dan Rasul tempatnya tidak akan diletakkan di bawah, melainkan akan bersama dengan nabi-nabi. Mereka merasa sedih kalau tidak akan bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW yang dicintai. Namun wahyu menyatakan bukan saja dengan nabi-nabi, bahkan juga bersama-sama dengan siddiqin, yaitu orang-orang yang selalu menerima dan membenarkan segala apa yang diperintahkan Allah dengan yakin, percaya dan jujur, tidak pernah berbelah hati dan tidak pernah ragu. Laksana Ibrahim menerima tauhid, laksana Maryam ibu Isa ketika diterangkan kepadanya bahwa dia akan hamil dengan tidak melalui jalan biasa, bahkan dilaksana Abu Bakar As-Siddiq sampai menjadi gelarnya As-Siddiq sebab terus menerima apa yang dikatakan Rasul, sampai Nabi berkata, "Tadi malam aku Isra ke Baitul Maqdis dan Mi'raj ke langit." Dia menjawab, "Saya percaya." Dan tidak bertanya lagi bagaimana caranya. Bersama pula dengan syuhada, yaitu orang-orang yang telah menjadi syahid, telah memberikan kesaksian atas kebenaran agama Allah dengan segenap pengorbanan yang ada padanya. Berkata Ar-Razi dalam tafsirnya, kata-kata syuhada di sini lebih umum dan tinggi artinya daripada semata-mata orang-orang yang mati syahid. Sebab ada juga orang yang banyak dosa karena dia mati syahid di medan perang, dosanya diampuni. Ada juga orang mati syahid tersebab yang lain, perempuan kena mati bungkus, atau seorang mati dalam pelayaran, atau mati kena tikam, mati lulus terbenam dan sebagainya. Syuhada di sini menurut Ar-Razi bermaksud lebih mulia dari itu, yaitu orang-orang yang telah memberikan kesaksian atas benarnya agama Allah. Kalau perlu dengan hujah dan keterangan, dan kalau perlu lagi dengan pedang dan senjata. Sebab itu syuhada di sini ialah orang-orang yang telah menegakkan neraca keadilan yang dalam surah Ali Imran ayat 18 martabat mereka sudah ditinggikan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Telah menyaksikan Allah bahwasanya dia tidak ada Tuhan melainkan dia, dan malaikat dan orang-orang yang berilmu yang tegak dengan keadilan. Ali Imran 18. Allah telah mengangkat ahli-ahli ilmu ke derajat yang tinggi sekali. Bersama dengan malaikat diangkat Allah ke dekatnya, bahkan bersama Allah menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Makanya orang yang mati syahid di medan perang menegakkan agama Allah dinamai syahid, sebab dia telah mati mengorbankan dirinya membela agama Allah, naik saksi bahwa Allah yang benar dan yang lain adalah batil. Orang-orang itu pula yang menjadi ummatan wasatan, umatnya di tengah yang menjadi kesaksian bagi seluruh manusia di alam ini. Pendeknya, walaupun bersilang siur bahaya di hadapannya, namun dia masih tetap apapun yang akan terjadi dia terima, entah karena keyakinannya itu dia akan sengsara, mati terbunuh atau terbuang di medan perang atau di medan jihad yang lebih luas. Namun keyakinannya tidak ada suatu makhluk pun yang kuasa mengubahnya. Itulah syuhada atau banyak dan syahid seorang. Dan akan bertempat pula bersama dengan solihin, yaitu orang-orang yang baik jiwanya dan baik amalnya. Mungkin derajatnya dalam kegiatan hidup tidak sampai sebagai syuhada, entah karena kurang ilmu atau kesanggupan atau kesempatan. Mungkin tidak sanggup menyentak pedang buat memerah musuh, tidak tajam pikiran buat menciptakan pendapat baru, tidak fasih lidah buat mengajak, tetapi berjalan dia mengiringi, beriur dia mengisi. Seorang alim besar di suatu negeri mengajak umat bergotong royong membangun sebuah masjid besar. Yang kaya mengorbankan uang sebanyak-banyaknya, yang tukang mengorbankan kepandaiannya dalam bertukang. Dan ada pula orang yang uang tidak ada, kepandaian tak ada, dia hanya mengangkut batu dari sungai, sebuah demi sebuah, tetapi hatinya baik, budinya baik, amalnya baik. Itulah solihin. Bagaimana cita-cita seorang Nabi seperti Muhammad SAW diiringkan oleh seorang siddiq seperti Abu Bakar, dan akan dapat tercapai kalau tidak ada orang-orang soleh yang kadang-kadang nama mereka tidak terkenal. Akan tetapi terdapat 124.000 sahabat Rasulullah SAW yang menyokong dan menyambutnya. Bagaimana sebuah pohon beringin besar akan kelihatan rindang menjulang ke langit kalau kiri kanannya tidak ada rumput hijau yang subur. Orang yang telah menyediakan diri taat kepada Allah dan Rasul, meskipun tidak dapat mencapai derajat nubuwat, sebab nubuwat adalah pengangkatan dari atas dengan susah payah, mungkin dia dapat mencapai derajat siddiq, atau di bawah sedikit mencapai syuhada atau menjadi soleh pun jadilah. Namun tempat yang disediakan Allah bersama dengan orang-orang mulia itu telah ada buat mereka. Yang sebaik-baiknya lah mereka itu menjadi kawan rapat. Ujung ayat 69. Sejak dari dunia ini, kalau diri telah tersedia taat kepada Allah dan Rasul, sudah terang bahwa segala orang yang duduk dalam martabat yang mulia itulah kawan. Meskipun sekarang ini tidak bertemu muka, jiwa telah berkawan sebab cita-cita yang dijalankan ialah cita-cita mereka.
Sampai di akhirat mereka pula lah kawan. Alangkah bahagianya kalau nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin yang menjadi kawan. Yang demikian itulah kurnia dari Allah. Yang demikian itulah kurnia dari Allah. Pangkal ayat 70. Diberikan kesempatan yang luas mempersiapkan diri mencari kawan. Dan perjalanan yang jauh ini, perjalanan menuju pulang kembali kepada Allah. Langkah bahagianya kalau dari setingkat demi setingkat segala derajat itu berhasil kita capai, kecuali nubuat, karena tidak ada Nabi sudah Muhammad SAW yang telah dimulai dari pintu gerbang pertama, yaitu kesediaan taat kepada Allah dan Rasul. Dalam hal duniawi, sebagai insan kita menginginkan martabat dan pangkat yang tinggi. Mengapa dalam perjalanan menuju ridha Allah kita tidak akan menginginkan itu? Padahal dalam perjalanan dunia kerap kali terjadi perebutan, tumbuk menumbuk dan runtuh meruntuhkan. Mengapa kita tidak menyediakan dalam jiwa kita menempuh jalan mulia ini yang selalu lapang dan terbuka? Dari mulai kecil melihat dunia ditanamkan kepada kita cinta dan rindu hendak melihat wajah Rasulullah dan seluruh Nabi termasuk Musa dan Aisyah dan yang lain. Mengapa kita tidak akan bersiap dari sekarang agar sampai ke tempat itu? Dan cukuplah dengan Allah yang maha mengetahui. Ujung ayat 70. Maka maha mengetahuilah Allah agar hati kita dalam manakah yang hendak kita tempuh, ketaatankah, kebulatan kepercayaankah, kesediaan mati untuk agama Allahkah, kesediaan keluar dari kampung halamankah karena menegakkan agama Rasulkah, atau keraguan-raguankah, atau munafik atau setengah hati. Allah mengetahui itu semuanya, asal Allah tahu cukuplah. Walaupun manusia tidak tahu atau tidak mau tahu, kepadanya kita berlindung dan memohon agar diberinya petunjuk hati dan dimudahkan menuju jalan yang diridhoinya. Amin. Adapun ketiga riwayat sebab turunnya ayat tadi, baik kisah seorang laki-laki atau kisah sahabat-sahabat Rasulullah yang bertanya itu, maupun kisah anak muda, jalan ceritanya hampir sama, yaitu duka cita kalau di akhirat tidak akan pernah lagi melihat wajah Nabi karena tempat akan berjauhan meskipun sama-sama di surga. Sehingga datang ayat ini menjelaskan menurut ilmu hadis sanadnya tidak ada yang kuat. Meskipun begitu, pengertian yang terkandung dalam ketiga kisah ini menjadi kuatlah yang satu telah menguatkan yang lain, sebab memang ada sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Manusia akan berada bersama orang yang dicintainya. Hadis Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Tegasnya, kalau engkau cinta kepada Rasulullah, niscaya engkau akan bertemu dengan beliau di akhirat kelak dalam surga Jannatul Naim. Berkata Anas bin Malik, jaranglah kegembiraan meliputi hati kaum muslimin yang menyamai kegembiraan mereka pada hari hadis ini diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.